Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmanillahi. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas. Pada video kali ini, izinkan saya menjelaskan tutorial bagaimana merencanakan saluran drainase menggunakan software SVMM. Eh, Pada video kali ini akan dibahas seputar tahap awal atau basic bagaimana merencanakan saluran drainase. Yang pertama, langsung saja masuk ke langkah awal. Kita klik file lalu new. Setelah itu klik project, klik default. Nah, di sini terdapat tiga bagian yang perlu kita isi, ID labels, catchment, dan notes. Pada ID pada ID labels itu kita perlu memberi label-label tertentu pada masing-masing objek yang akan kita buat nantinya. Seperti rain gauge itu kita beri label rain, catchment itu S, junction itu J, outflow itu out, dan conduit itu C. Dan untuk catchmentnya default area itu satu, dan slope ini artinya kemiringan, dan data-data lainnya bisa diabaikan saja. Dan untuk metode modelnya itu gunakan modified grid AMPT, dan value-nya bisa teman-teman lihat di layar. Dan untuk nodes itu perlu diperhatikan di bagian ini, di conduit geometri itu menyesuaikan dengan penampang saluran teman-teman yang akan teman-teman modelkan. Di sini saya gunakan sebagai contoh saja, saya gunakan penampang lingkaran atau sirkular. Dan ini untuk satuan flow-nya itu ambil yang LPS atau liter per second. Lalu klik OK. Setelah itu eh, kita perlu masuk ke map display option, dan di sini terdapat beberapa bagian yang perlu kita atur. Pada subcatchment itu kita atur sebagai diagonal. Ini fill style itu maksudnya arsirannya. Jadi garis-garis di arsirannya itu nanti berbentuk garis-garis diagonal, dan simbolnya itu bisa diatur sesuai selera. Dan notes, dan ini artinya titik, ukurannya bisa kita atur sesuai kebutuhan. Dan ini untuk eh, link atau ukuran garis sambungannya. Nah, di sini untuk annotation yang perlu ditampilkan itu yang ini, cukup yang ini, dan yang ini. Tiga itu saja. Dan untuk font size-nya bisa dibesarkan saja. Dan untuk simbol tidak ada. Dan untuk flow arrows itu panah, arah panah pada conduit kita nanti. Itu kita isi fill, dan ukurannya isi 10. Nah, ini untuk background tuh kita pilih yang putih saja dan klik OK. Setelah itu kita masuk ke bagian view lalu dimension. Nah, di sini secara default itu kita mulai dari koordinat X0 dan Y0 lalu klik OK. Nah, setelah itu baru kita masuk ke langkah berikutnya, itu menggambarkan subcatchment atau area yang akan kita modelkan. Yang pertama kita pilih simbol di sebelah toolbar sebelah kanan berbentuk kotak yang ini. Setelah itu baru kita gambarkan subcatchment sesuai dengan denah wilayah yang akan kita modelkan. Misalnya seperti ini. Setelah semua titiknya tersambung, lalu klik enter, maka akan muncul S1. Misalnya seperti ini lagi, akan muncul S2. Misalnya seperti ini, akan muncul S3. Yang ini akan muncul S4. Setelah kita menggambarkan spacement, lalu kita tambahkan junction di eh, tiap-tiap
untuk tiap-tiap sketchman-nya. Ini untuk S1 itu untuk J1, J2 itu untuk, oh maaf, harusnya J2 di sini. Tapi nanti bisa kita ganti tabel apa labelnya, label namanya. Jadi biarkan saja. Dan di sini, nah untuk di akhir itu kita tambahkan outfall. Ini yang out satu. Lalu setelah itu baru kita sambungkan masing-masing junctionnya dengan menggunakan conduit. Nah, setelah conduit dibuat, lalu yang terakhir itu kita tambahkan rain gauge-nya. Bisa kita tambahkan di atasnya. Rain gauge ini menggambarkan status stasiun hujan kita. Setelah semuanya jadi, ini lalu kita sesuaikan labelnya. Misalnya J3 itu kan untuk S2, kita ganti namanya jadi J2. Oh, karena dia ada yang sama. Berarti ini kita untuk sementara kita ganti menjadi J6. Nah, ini menjadi J2, ini menjadi J3, dan ini menjadi S3. Karena ada S3 di sebelahnya, sementara kita ganti S5. Ini menjadi S4, ini menjadi S3. Nah, ini menjadi J4, ini menjadi J4. Lalu ini J5 sudah pas. Nah, jika semuanya sudah pas, lalu kita atur untuk sketchman ya, tiap-tiap sketchman yang mulai dari S1, namanya S1 sudah oke. Nah, di sini range gauge masih kosong. Kita inputkan range gauge range 1 kita yang sesuai dengan data yang kita masukkan tadi. Nah, untuk outletnya karena S1 itu outletnya ke J1, maka kita isi J1. Maka otomatis antara J1 dan S1 itu akan terhubung. Untuk S2 juga demikian. Range gauge-nya kita isi range dan outletnya sambungkan dengan J2. S3 juga demikian, sambungkan dengan J3. J4 juga demikian, sambungkan dengan J4. Lalu di bagian slope, weight, dan area ini bisa teman-teman sesuaikan dengan eh, kondisi existing yang ada di lapangan. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan data elevasi di tiap-tiap junctionnya. Kiri kanan, properties. Nah, di sini misalnya kita buat plus 30 untuk J3 itu misalnya um, mana dia? Ini kan. Ini. Ya, misalnya elevasi plus 20 dan untuk J1 misalnya ini misalnya plus um, 25
Di sini misalnya elevasi plus 10, dan terakhir elevasi plus 5, dan dia pun kita ibaratkan dia eh, bermuara di dana, maka elevasinya 0. Lalu untuk C1, C1, nah di sini bentuk penampang dari salurannya itu saya bikin sirkular. Itu C2, sepertinya tidak ada yang perlu diganti lagi. Maka langsung saja kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu penginputan time series. Nah, di sini. Jadi time series, klik time series, lalu klik tanda tanda tambah hijau di sebelah kiri. Nah, langsung muncul kotak dialog seperti ini. Kita pertama kita masukkan namanya, misalnya tanggal tanggal 26. Nah, lalu untuk tanggal, misalnya di tanggal kemarin mulai dari bulan 06, tanggal kemarin 25, lalu 2000 2026. Untuk waktunya misalnya mulai dari jam 1.00, itu value-nya misalnya 50, dan ini kita samakan saja tanggalnya. Nah, ini mulai 02.00, ini 20, ini 03, misalnya 40, ini 04, ini 10, ini 05, nah, ini 5. Setelah itu kita bisa melihat grafik hujannya seperti ini. Nah, lalu kita close. Nah, di sini baru kita atur rain gauge-nya. Sebelum itu kita perlu mengatur option. Nah, di sini klik general. Nah, di sini ada yang perlu kita centang, itu flow routing, modified green MPT, dan untuk routing modalnya kita pilih steady flow. Nah, untuk date itu kita perlu mengatur kapan analisis itu dimulai. Misalnya di tanggal Misalnya di tanggal 6, itu mulainya di jam 00, start reportnya dari jam 1, dan berakhir di jam 6. Misalnya eh, start analisisnya kita mulai di 00, kapan reportnya dimulai sama juga. Nah, di kapan analisisnya berakhir itu di jam 6. Nah, untuk time step itu kita hanya perlu mengatur ini, misalnya jadi 60 detik, dan untuk dua data lainnya diabaikan saja, lalu klik OK. Nah, di rain gauge kita perlu mengatur di propertiesnya, di bagian pertama di satuan hujannya kita ubah menjadi milimeter, dan time seriesnya kita ubah menjadi data time series tanggal 26. Lalu kita close. Nah, apabila semua komponen telah kita gambarkan dan data semua telah kita inputkan, maka langkah selanjutnya yaitu model kita siap untuk dijalankan atau di running. Caranya yaitu dengan mengklik tombol yang ini, petir kuning di atas ini. Nah, seperti ini tampilannya. Jika tampilan telah sukses, maka pemodelan kita berhasil. Selanjutnya bagaimana caranya kita eh, tahu di mana bentuk atau kondisi dari saluran kita. Kita bisa melihat tinggi muka airnya dengan cara mengklik tools dan reference. Nah, di sini kita ganti menjadi depth, lalu klik OK. Nah, di sini klik create a time series table by variable. Nah, lalu di sini ganti menjadi link.
Ini untuk depth. eh, kita hubungkan di tiap conduitnya. Oke, ini klik plus, klik conduit, lalu klik plus, klik conduit, plus conduit, plus, nah lalu klik oke. Maka akan muncul kondisi eh, penampang dari saluran kita, kondisi kedalaman muka airnya. Bisa dilihat di hari yang sama, di jam yang berbeda itu muka airnya di tiap saluran berbeda-beda tinggi ya. Data selanjutnya kita juga bisa melihat eh, status report, klik ini dan summary result. Nah, di sini kita bisa melihat peak runoff-nya berapa dalam satuan liter per second dan data-data lainnya yang diperlukan untuk perencanaan. Nah, di sini terdapat banyak pilihan data, not depth, not inflow, outflow loading, link flow, dan lain-lain. Selanjutnya, kita juga bisa melihat gimana sketsa dari penampang saluran kita. Misalnya kita ingin melihat dari J2 ke J4. Nah, nah, seperti ini saluran kita. Ini tampilan airnya nggak kelihatan, menandakan bahwa alirannya sangat kecil sekali sehingga tidak tidak mempengaruhi dari ukuran penampang. Berarti penampang dari saluran kita sudah aman. Nah, itulah yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Demikian video tutorial perencanaan drainase menggunakan software SWMM dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.